Good morning, selamat pagi kepada para narasumber, kemudian juga para audiens, para peneliti, dosen, prekayasa yang hadir di ruang Zoom dan juga di live streaming YouTube. Acara ini bisa terselenggara berkat kerjasama antara Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual Kemristek BRIN dengan Turnitin. Kebetulan kita memiliki agenda yang sama. Pada kesempatan ini kita mengadakan workshop mengenai integritas publikasi ilmiah, integritas akademik mengenai publikasi ilmiah. Dan pada kesempatan ini juga akan dipaparkan beberapa topik lainnya oleh narasumber lainnya. Dan di kesempatan pertama kami akan menyampaikan update mengenai bagaimana pengelolaan jurnal dan publikasi serta perkembangannya yang terkini yang diupdate sampai pada tanggal 19 Agustus 2020 ini. Semoga hal ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi stimulan bagi seluruh peneliti dalam kaitannya dengan publikasi ilmiah dan target jurnal yang akan dipublikasikannya. Progres dari scientific journal di Indonesia sampai saat ini, yaitu telah diterbitkan lebih dari 70.000 ya, tepatnya 70.013 sampai hari ini ISSN yang diterbitkan melalui LIPI. Kemudian juga telah tercatat 4.984 jurnal yang diindeks melalui Sinta yang meliputi 1 juta lebih ya, 1,2 juta lebih artikel, lebih dari 1.700 publisher, 10.000 jurnal, 153 conference yang tercatat di Garuda. Nah, kemudian di dalam Garuda itu ada 4.984 jurnal terbitan Indonesia yang kemudian diakreditasi dan dibagi menjadi 6 kategori, yaitu Sinta 1 sampai Sinta 6. Untuk kategori Sinta 1 kita saat ini memang masih sedikit dibandingkan dengan total jurnal terbitan Indonesia yang ada, yaitu baru 71 ya. Namun S2-nya sudah, Sinta 2-nya cukup baik, itu sudah sampai hampir 800 ya. Sehingga total Sinta 1 dan Sinta 2 yang ini berada pada kualitas pengelolaan jurnal yang bisa dikategorikan sangat baik, ini ada pada sekitar 860-an ya. Dan tentunya jumlah terbesar ada pada kategori Sinta 4, Sinta 5 yang tentunya ini harus kita tingkatkan sehingga bisa naik ke Sinta 3, Sinta 2, Sinta 1, bahkan go internasional. Kemudian pada tahun ini telah dilakukan akreditasi jurnal untuk jurnal yang baru mengajukan, juga jurnal yang mengajukan reakreditasi ya. Ada jurnal baru dan jurnal yang reakreditasi. Akreditasi tahap 1 sudah diumumkan ya, dan juga sertifikatnya sudah dibagikan. Akreditasi tahap 2 baru selesai dan segera diumumkan, dan nanti akan dibuka untuk akreditasi tahap 3. Berikut adalah hasil dari ini adalah tabel dari kondisi akreditasi saat ini. Dan yang sangat baik kabar yang ada diantaranya yaitu pada tahun ini perhatian dari manajemen di Kemristek sangat besar terhadap akreditasi ini. Bahkan untuk sertifikat akreditasi jurnal tahap 1 yang kemarin sudah dikeluarkan ditandatangani langsung oleh Menristek. Ini menunjukkan betapa besarnya perhatian pimpinan kita di Kemristek terhadap akreditasi jurnal ini. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi para pengelola jurnal untuk terus meningkatkan pengelolaannya sehingga menjadi media diseminasi bagi hasil-hasil penelitian sesuai dengan tingkat dan kualitas hasilnya. Dan
kita bisa lihat ini contoh sertifikat yang yang dikeluarkan, yang ditandatangani langsung oleh Menristek untuk hasil akreditasi jurnal di tahap 1. Hasil akreditasi jurnal tahap 1 ini lebih dari 500 jurnal, tepatnya 569 jurnal yang sudah terakreditasi. Dan berikut ini adalah mapping sebaran dari jurnal yang telah terakreditasi tersebut. Ya. Kita melihat sebaran dari kotanya, sebaran dari wilayahnya, sebaran dari universitasnya. Jadi memang 4.984 jurnal ini ada di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Berikut adalah hasil rekapitulasi dari akreditasi jurnal. Dari sekitar total usulan yang ada dan telah dilakukan proses, ya, ada yang dimulai dari seleksi manajemen, administrasi, kemudian substansi, dan yang lolos evaluasi serta yang dinilai, ini tercantum semuanya. Dan sebagai update lainnya, ya, ini ada DOAJ, ya, ada 15.000 lebih jurnal yang tercatat di sana. Indonesia tercatat ada 1.705, ya. Jadi dari 4.984 jurnal terbitan Indonesia, 1.705 diantaranya sudah terregister di DOAJ. Dan kemudian 67 jurnal diantaranya sudah terindeks di Scopus. Ya. Kita bisa melihat ini meningkat cukup banyak, ya, dalam 5 tahun terakhir ini. Nah, inilah salah satu target di unit Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual. Dari 4.984 jurnal terbitan Indonesia yang ada, kita akan dorong untuk semakin baik dalam pengelolaannya sehingga bisa direcognize oleh database terindeks bereputasi. Dan ini bisa menjadi diseminasi bukan hanya untuk lokal Indonesia, tapi menjadi diseminasi artikel untuk seluruh dunia. Ini adalah 6 keyword negara kita, Indonesia. Nah, di database ini, ya, untuk Indonesia ini kita lihat bagaimana H-index-nya, jumlah dokumennya, jumlah citasinya, jumlah citasi per dokumennya. Nah, ini memang database berbeda-beda, ya. Database di Simago kita melihat bahwa citasinya sampai di angka 5, ya. Di database yang lain ada terdata citasinya berada pada posisi 2,6 misalnya. Tapi tadi, ya, tergantung database yang digunakan, maka bisa menghasilkan data yang sedikit berbeda juga. Nah, ini adalah data terkait dengan jurnal dan artikel yang publish. Kemudian bagaimana di sana mapping dari internasional kolaborasinya, kemudian mapping dari citasinya, ya, dan juga self citasinya, ya. Kemudian juga bagaimana persen yang kategorinya open access. Nah, berikut kami sampaikan program-program yang ada di direktorat kami, ya, dalam mendorong peningkatan kualitas pengelolaan jurnal. Itu diantaranya ada workshop untuk internasionalisasi jurnal, kemudian ada workshop untuk open journal system, ada support untuk langganan e-jurnal, kemudian juga ada grant, ya, ada hibah untuk jurnal yang terakreditasi dan jurnal yang go internasional, ya. Kemudian juga ada reward, ya, untuk jurnal yang telah terakreditasi, ada reward juga untuk the best scientific publication-nya. Nah, kemudian untuk workshop-nya, selain 2 workshop yang disebutkan di atas, juga ada workshop untuk jurnal yang terakreditasi, ya. Nah, program-program ini adalah program reguler yang biasa dilakukan di direktorat ini, ya. Namun kebetulan di tahun ini karena kita sedang bukan kita, ya, seluruh dunia sedang mengalami
post major pandemi COVID, maka anggaran-anggaran yang ada di tempat kami direfocusing untuk mendukung penanganan COVID-19. Ya. Namun di tahun depan, ya mudah-mudahan badai pandemiknya lekas berlalu sehingga program-program ini juga akan terus bisa dilanjutkan dengan quantity dan quality yang lebih baik lagi. Dan sebagai informasi, nanti minggu depan ya kita akan mengundang 67 editor in chief dari pengelola jurnal terbitan Indonesia yang sudah terindeks Scopus tadi untuk diskusi membicarakan program support ya. Peningkatan kualitas jurnal untuk program tahun depan. Ya, kita akan mengundang 67 editor in chief tersebut untuk kita hearing apa saja yang diperlukan untuk mensupport peningkatan kualitas dan maintenance dalam pengelolaan jurnal yang berkualitas tersebut. Ya, ini sedang direncanakan. Insya Allah seminggu atau 2 minggu ke depan ini kita akan undang. Kemudian untuk ekosistem jurnal di sini ada banyak stakeholder yang terkait ya. Kita bisa melihat mulai dari sistem penulisan referensi, sistem database, kemudian tentunya untuk bisa publikasi ini dimulai dari penelitiannya sendiri. Ya. Kalau penelitian tidak dilakukan, apa yang mau dipublikasikan? Kan seperti itu ya. Jadi jangan mimpi untuk bisa mempublikasikan apabila penelitiannya tidak dilakukan. Hindarkan hal-hal instan ya, yang kemudian malah merusak ekosistemnya sendiri. Jadi dimulai dari riset, supaya riset bisa berjalan tentunya harus mencari dana penelitian juga ya. Walaupun ada penelitian itu tetap butuh dana ya. Tinggal dananya dari mana ya. Bisa dana dari pemerintah, bisa dana dari funder lembaga penelitian, pemberi dana lainnya, atau juga dari swasta. Bahkan juga tidak sedikit kita sudah mendengar banyak peneliti yang mengeluarkan dana sendiri supaya penelitiannya bisa jalan. Jadi intinya memang dana penelitian itu membutuhkan dana. Tinggal dananya dari mana ini yang harus kita sediakan. Nah, pemerintah dalam hal ini juga memiliki komitmen yang sangat baik. Setiap tahun dana penelitiannya meningkat ya. Tahun ini pun ya, walaupun direfocusing untuk COVID, tapi riset-riset yang tetap harus berjalan juga didanai melalui lembaga pendanaan lainnya, misal seperti dari LPDP. Nah, kemudian di sini hasil riset itu kemudian hasilnya dituliskan menjadi report dan kemudian menjadi publikasi ilmiah yang tentunya tadi data-data publikasi ilmiah ini kalau disatukan dalam satu kesatuan seluruh data yang ada ini bisa menjadi big data ini ya. Dan kemudian didiseminasi, dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Nah, kemudian untuk pengelolaan jurnal ya tentunya ada kriteria dan kategorinya ya. Ada poin-poin yang harus dikelola dengan baik di sana ya. Dimulai dari sumber publikasi, author guideline, bagaimana penulisan referensi, kemudian struktur dari artikelnya, ada grammar checking, ada etik ya, etik terkait plagiarisme, etik terkait riset yang melibatkan kemanusiaan dan juga hewan ya. Kemudian setelah penelitian ada publikasi, tentunya juga pengelola jurnal perlu ya membuat bagaimana jurnalnya ini bisa dikenal ya. Bisa dikenal ini bisa dua hal juga ya. Yang pertama memang pengelolaannya baik, artikel yang publish di sana juga baik sehingga menuai citasi yang baik. Otomatis para peneliti akan mencari jurnal-jurnal dengan kategori tersebut ya. Nah, kemudian juga perlu pengelolaan yang baik mulai dari website, promosi dan lain-lain. Kemudian ini ada scientific research dan publication toolkit dari referensinya, tools-nya, kemudian juga indexing publikasinya. Dan tidak terlupa ya, untuk para authors juga para editor dan publisher ini sedikit reminder bahwa memang tetap ada yang namanya code of conduct ya, etik dalam publikasi penelitian. Jadi penelitian yang dilakukan juga
harus comply dengan peraturan yang ada, ya, memenuhi standar etik yang ada. Kemudian para peneliti juga dalam memprestasikan hasilnya juga dengan jelas, jujur, menghindarkan pabrikasi, pemalsuan atau data-data bahkan yang dimanipulasi, itu harus dihindarkan. Kemudian data-data yang ditampilkan dalam artikel ilmiah ini, ya, ini common ya seluruh dunia, itu memerlukan yang namanya reproducibility. Jadi data itu harus bisa diulang oleh peneliti lainnya, ya. Nah, kemudian para peneliti, para authors juga harus menghindari plagiarisme, ya, baik self plagiarisme, apalagi plagiarisme yang mengcopy dari pihak lain, ya. Nah, kemudian juga menghindarkan untuk mempublikasikan barang yang sama di mana-mana, ya. Kemudian juga authors yang tercantum dalam publikasi, ya, itu harus bertanggung jawab atas publikasi ilmiahnya. Nggak bisa nanti bilang pada saat ada, misal ya, ada publikasi, kemudian di sana publikasi bahasa Inggris misalnya, masih ada bahasa Indonesianya, atau ada tabel yang berantakan, ada gambar yang berantakan, nanti si autorsnya malah bilang, oh itu mahasiswa saya, oh nggak bisa gitu ya. Jadi semua authors yang namanya tercantum harus memiliki tanggung jawab terhadap artikel yang publish di mana namanya muncul, ya. Kemudian juga harus menghindari, dan tentunya authors yang tercantum di situ harus memiliki kontribusi, ya, dalam penelitian, dalam penulisan. Artinya dalam artikel tersebut harus memiliki kontribusi. Kita harus menghindari authors yang sifatnya ghost authors gitu ya. Kemudian juga yang terkait dengan funding dan konflik interest lainnya, khususnya ya yang terkait dengan konflik interest ya. Kalau funding sekarang kan bisa dideklar ya, fundingnya dari mana. Untuk konflik of interest ini juga harus dihindarkan. Kemudian untuk para editor juga harus betul-betul namanya editor ya, in chief apalagi ya, bertanggung jawab atas semua publikasi yang ada di jurnalnya. Kemudian juga harus mampu bersifat independen, adil ya, dan juga dalam semua review proses yang ada di jurnal yang dikelolanya. Kemudian para editor juga harus transparan ya, jujur, dan juga dapat memberikan laporan dan evidence yang komplit apabila nanti ada masalah di kemudian hari ya. Artinya semuanya prosesnya udah proper di sana. Kemudian juga para editor sama seperti para authors harus memiliki integritas, menghindari misconduct ya. Kemudian juga untuk riset-riset tertentu ya yang memerlukan ethical clearance, tentunya juga ada banyak jurnal yang meminta ethical clearance tersebut untuk bidang-bidang tertentu. Kemudian sama ya, harus juga menghindarkan conflict of interest. Dan ini terakhir ya, ini ada, kita memiliki Science Technology Index atau SINTA ya. Dan SINTA ini sudah dikembangkan dari 2017 ya, dan saat ini sudah mulai interoperability dengan berbagai database ya, baik database yang ada di misal DJHKI, di Kemdikbud ya, Pusnas ya. Dan lebih lanjut lagi, Science Technology Index ini akan dikembangkan database lainnya ya, sehingga database akan bisa memperkaya database artikel yang ada di sana, sehingga Science Technology Index ini juga bisa dikembangkan menjadi big data, riset dan inovasi nasional kita. Dan di Science Technology Index ini bisa dilihat bagaimana tren publikasi ilmiah yang ada di Indonesia dengan afiliasi Indonesia saat ini ya, baik dalam kuantitinya ya maupun kualitinya. Kemudian juga bisa dilihat bagaimana kinerja dari peneliti, institusi ya, itu bisa di-compare di sana ya. Dan mari kita sama-sama kembangkan Science Technology Index ini ya,
kami sangat terbuka untuk memperbaiki Sains Teknologi Indeks ini untuk perbaikan di tahun depannya. Kita akan mengembangkan Sains Teknologi Indeks versi 3 nantinya. Dan tidak lupa ya, kita masih dalam suasana bahagia dengan kemerdekaan kita yang ke-75 ya. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ya, semoga ya di usia Indonesia yang ke-75 ini riset dan inovasi di negeri kita bisa semakin meningkat, baik produktivitasnya, kualitasnya, maupun dampaknya, sehingga riset inovasi ini bisa membawa kesejahteraan melalui ekonomi berbasis inovasi. Sekian saya sampaikan, kami ucapkan terima kasih. Kami akan komitmen akan selalu mendukung para dosen, peneliti, perekayasa, dan seluruh stakeholdernya dalam peningkatan output penelitian, khususnya yang terkait dengan publikasi ilmiah dan jurnal yang sesuai dengan tupoksi di unit kami. Sekian, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.